Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Putri Salju adalah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan cincin jiwa. Cuking Tian berkata, kita dapat memiliki roh seperti itu. Wo Yuhao terkekeh dan menjawab, secara teoritis ya. Kakak Chu, mari kita fokus pada acara ini terlebih dahulu. Setelah itu aku akan menjelaskan detail tentang Putri Salju dengan benar. Para senior, kalian dapat bergabung jika tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Dia telah mengirim Putri Salju dengan sengaja. Dengan kemampuannya, ada banyak cara baginya untuk melepaskan topi mereka. Mengapa dia secara khusus memilih Putri Salju? Dia ingin menampilkan roh ini kepada semua siswa halaman dalam serta para penatua. Pembentukan Putri Salju adalah kecelakaan total, namun hanya Yuhao yang tahu proses pembentukannya dan hanya dia yang bisa menyelesaikan mantra tersegel yang ditinggalkan penatua Yi. Keberadaan roh tidak diragukan lagi lebih berguna daripada cincin jiwa untuk seorang master jiwa. Namun itu tidak mudah untuk menciptakan roh pertama. Terlalu sulit untuk menemukan binatang buas yang mau dimateraikan dan disatukan. Yuhao tidak berpikir bahwa ia mampu melakukan ini, dan karenanya ia membutuhkan bantuan dari luar. Shrek tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik baginya. Melalui percobaan berulang, Yuhao menemukan bahwa Putri Salju 30% lebih berguna baginya ketika dia berada di luar tubuhnya. Itu karena Putri Salju adalah bentuk kehidupan yang cerdas, dan kecerdasan bertarungnya diwarisi dari permaisuri salju. Di luar, dia bisa membantu Yuhao dalam pertempuran dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Jika dia tidak dilepaskan, Yuhao hanya bisa menggunakan beberapa keterampilan jiwa yang telah dia berikan kepadanya. Terhadap Long Xiaoyao, dia secara alami tidak bisa melepaskan Putri Salju. Bagaimana jika naga suci kegelapan mencoba menculiknya? Kini Yuhao siap untuk memulai penelitiannya pada roh. Ketika dia kembali ke Akademi Shrek, itu akan menjadi penting untuk pengembangan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek. Secara pribadi, dia juga berharap untuk membantu 7 monster Shrek mendapatkan roh mereka sendiri. Dengan bantuan roh, kemampuan mereka akan meningkat secara keseluruhan. Memang penampilan Putri Salju mengejutkan semua orang seperti yang diharapkan Yuhao. Dia segera menjadi titik fokus semua orang. BB menatap Yuhao dalam-dalam dan mengacungkan jempol padanya. Meskipun dia tidak tahu keberadaan seperti apa roh permaisuri salju itu, dia secara halus merasakan bahwa Yuhao telah melakukan sesuatu yang mengesankan lagi. Caito, kamu selanjutnya. Kita harus mempercepat segmen pertama, BB berkata kepada He Caito. Baik, He Caito mengangguk. Dia sudah memikirkan strategi. Tatapan semua orang bergeser dari Putri Salju ke He Caito. Pada titik ini Caito kemudian melepaskan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia berlutut dengan satu kaki menghadap ke 17 siswa perempuan. Matanya juga berbinar terang pada saat ini. Dia benar-benar berterima kasih kepada Yuhao. Alasan terima kasihnya sangat sederhana. Yuhao melepaskan topi Xiao Xiao. Setelah 2,5 tahun dia akhirnya melihat Xiao Xiao lagi. Caito, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak harus mengaku di segmen ini. BB mengingatkannya ketika dia melihatnya dengan satu lutut. Aku tidak mengaku. Bukankah kita harus melepaskan topi mereka dulu? Saat He Caito berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Semua orang melihat seberkas cahaya hitam melintas dan meriam jiwa besar muncul di bahunya. Meriam jiwa ini sepenuhnya hitam. Itu mengeluarkan aura mengerikan saat muncul. Siswa laki-laki di sekitarnya jelas bisa merasakan dinginnya. Agar alat jiwa memiliki aura yang menekan dan menimbulkan rasa bahaya,
itu harus berada pada tingkat tertentu. Instruktur jiwa percaya bahwa alat jiwa ini dianugerahkan dengan kehidupan. Untuk alat jiwa seperti ini, itu setidaknya kelas 7. Ini berarti bahwa alat jiwa di bawah Hechaito sekarang juga setidaknya kelas 7, mungkin lebih tinggi. Ketika itu muncul, meriam jiwa besar membuat sesuatu yang aneh di atas danau dewa laut. Sebagai tanggapan, cincin jiwa siswi perempuan mulai bersinar cerah. Dalam sekejap, cincin jiwa kuning, ungu, dan hitam bersinar terang di seberang danau. Ketika mereka dihadapkan dengan meriam jiwa kelas 7 yang dominan, para siswa perempuan melepaskan jiwa bela diri mereka saat merasakan bahaya yang datang darinya. Yu Hao mengamati dengan seksama dari sisi lain danau. Ketika para siswa perempuan itu melepaskan jiwa bela diri mereka, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Kombinasi cincin jiwa siswi perempuan kedua dari kiri sangat istimewa dan akrab. 1 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Ini berarti bahwa cincin jiwa keempatnya sudah pada tingkat 10.000 tahun. Bukankah ini mirip dengan kombinasi cincin jiwa Wang Dong? Tiba-tiba hati Yu Hao mulai berdetak kencang. Dalam benaknya, wajah cantik hari itu muncul. Dia segera bertanya-tanya apakah Wang Qi'er telah berhasil memasuki halaman dalam dan bergabung dengan takdir dewa laut. Jika itu masalahnya, mungkin saja kombinasi cincin jiwanya mirip dengan milik Wang Dong. Saat dia memikirkan hal itu, pandangannya terfokus pada siswi perempuan itu. Tapi ketika dia hendak mengamatinya lebih dekat, suara Hechaito terdengar. Jangan bergerak dan angkat tangan. Ini adalah meriam jiwa stasioner kelas 7, diisi dengan perangkat pembakar bahan peledak kelas 7. Ini cukup kuat untuk menutupi wilayah dengan diameter hingga 1000 meter. Begitu aku melepaskannya, aku bisa menjamin bahwa setidaknya sepertiga dari air danau dewa laut akan menguap. Teratai air kalian tidak akan terhindar. Semua orang lepaskan topi kalian. Hechaito terdengar sangat dominan ketika dia meneriakkan ini. Setelah itu, para penonton membeku di tempat, termasuk para guru. Penatu asuhan memutar bibirnya dan guru Fan Yu sudah berdiri. Dia mengutuk Hechaito. Idiot, ini kencan buta. Apakah kau pikir ini adalah medan perang? Singkirkan meriam stasionermu. Chu Qingtian memandang melewati Yu Hao ke arah Hechaito. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, temanku, apakah kau di sini untuk kencan buta atau apakah kau di sini untuk merusak pesta? Hechaito tertegun. Apakah ini tidak diizinkan? Wo Yuho berkata dengan lembut. Kurasa tidak, senior kedua. Ini kencan buta. Mengapa kamu mengeluarkan alat jiwa yang begitu kuat? Otot wajah Bebe juga keram. Dia tidak menyangka Hechaito akan melakukan aksi seperti ini. Dia tidak kencan buta. Dia memaksa para wanita. Yu Hao tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat meminta Hechaito untuk menyingkirkan meriam jiwanya. Hechaito masih bingung dan bergumam. Tidak bisakah aku menggunakan serangan di segmen pertama? Lepaskan topi dengan seranganku. Aku bahkan belum menyerang. Aku hanya mengancam mereka. Hechaito, kau tidak bisa berlebihan. Meskipun kau seorang instruktur jiwa dan kau diizinkan untuk menunjukkan kemampuanmu, bukankah kau takut menyakiti wanita-wanita ini? Zhang Lisuan juga merasa geli ketika dia melihat Hechaito. Dia bisa mengatakan bahwa dia tidak sengaja mencari masalah. Oh begitu, aku tidak akan menggunakan meriam jiwa stasionerku. Namun apa yang harus aku gunakan sekarang? Zhang Lisuan berhasil mengendalikan tawanya. Bagaimana aku tahu apa yang seharusnya digunakan oleh seorang instruktur jiwa? Mendekatlah dan cobalah untuk tidak jatuh ke air. Serang para wanita tanpa menyakiti mereka dan cobalah merebut topi mereka. Apakah kau mengerti? Hechaito mengangguk dan berkata, benar, kaulah satu-satunya yang memberikan penjelasan dengan jelas. Kakak tertua bahkan tidak jelas. Dia bilang kita bisa menggunakan serangan apapun. PB menjadi hitam dan memalingkan wajahnya. Ekspresinya juga sepertinya memberitahu semua orang bahwa dia tidak mengenal Hechaito. Di sisi lain, Susansi sudah tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir pada dirinya sendiri, Bebe,
kau membawa ini pada dirimu sendiri? Caito, silahkan mulai, manfaatkan waktu yang tersisa. Zhang Lixuan mengingatkannya sekali lagi. Lebih dari 15 menit telah berlalu sejak segmen pertama dimulai, tetapi mereka bahkan belum sepertiga selesai. Jika terus seperti ini, kencan buta akan berlanjut hingga tengah malam. Baik, Caito, berhenti bersikap sarkastik. Wow, bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam aura Caito. Hanya dia yang tahu bahwa senior keduanya ini tidak canggung. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja, namun tidak ada yang tahu apa niatnya. Apa niat Caito? Itu sederhana. Dia terlalu gugup dan perlu tenang. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan alat jiwa kelas 7, tapi itu juga cara menunjukkan kemampuannya. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain, kecuali dia sangat peduli dengan pandangan Xiao Xiao tentang dia. Dua sayap besar dari alat jiwa tipe terbang terbentang di belakang punggungnya. Cahaya kekuatan jiwa meledak dan dia muncul di langit di atas siswa perempuan dalam waktu singkat. Sayap mulai berubah bentuk pada saat ini. Hati-hati semua. Tangan Caito mulai bergerak saat dia berbicara. Logam hitam keluar dari tangannya dan langsung jatuh ke air. Ada beberapa ratus dari mereka. Apa itu? Setiap wanita berpikir pada saat yang sama dengan penampilan Caito sebelumnya. Gadis-gadis itu melihatnya sebagai seorang yang lugas dan sangat ceroboh. Mereka secara tidak sadar menganggap hal-hal itu sebagai bahan peledak yang kuat. Dan bahkan jika mereka tidak akrab dengan istri jiwa, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang dibuang oleh seorang istri jiwa. Hampir semua wanita bereaksi dengan cara yang sama. Semua orang melompat. 17 sosok melonjak ke langit, sementara logam hitam jatuh ke air satu demi satu. Tetapi tidak ada yang terjadi. Caito terkekeh dan dia menunjuk ke bawah dengan jarinya. Satu sinar cahaya menembus ke dalam air dan pemandangan ajaib segera muncul sesudahnya. Permukaan air tiba-tiba menyala dengan beberapa ratus pilar cahaya muncul dari bawah air yang menembus permukaan danau, langsung menutupi seluruh 17 gadis. Serangan apa ini? Gadis-gadis itu tidak yakin, namun mereka tidak merasa terancam sama sekali. Kecepatan cahaya sangat cepat. Beberapa gadis yang bereaksi cukup cepat melepaskan keterampilan jiwa pertahanan mereka. Sementara gadis-gadis lain yang tidak merasa terancam dipukul oleh sorotan cahaya saat mereka masih terkejut. Pilar cahaya tidak mewakili ancaman sama sekali dan tidak melakukan apapun pada tubuh mereka, namun ada kekuatan tolakan lembut. 3 topi dari 17 gadis sudah diangkat. 3 topi bambu lagi diterbangkan. Dia pembohong. Dia berpura-pura sebelumnya. Han Ruo adalah yang paling tajam dan dia bereaksi pada saat pertama. Caito telah menyiapkan ini sejak dia berpura-pura ingin menggunakan alat jiwa kelas 7. Ini adalah alasan mengapa dia membuat gadis-gadis melompat ke udara pada saat yang sama ketika dia membuang bola-bola logam. Dia telah berhasil mencapai tujuannya. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, pilar cahaya yang membawa aliran udara ditembakkan keluar dari bawah air. Caito terkekeh di udara dan meriam jiwa lain muncul di bahunya. Sebelum gadis-gadis itu bereaksi, dia menembakkan meriamnya. Meriam itu tidak memiliki target spesifik. Meriam jiwa ini digunakan sebagai pencetus jiwa, dan bukan saja itu sangat cepat, tetapi juga bisa digunakan untuk terbang mundur. Yu Hao bukan satu-satunya yang meningkat dalam 2,5 tahun di Akademi Teknik Kekaisaran Yu, tetapi Caito juga. Caito! Guru Fan Yu berteriak dengan marah. Peluru meriam yang ditembakkan Caito secara kebetulan diluncurkan ke arah mereka, dan meskipun itu mendarat di air beberapa meter dari kapal, itu masih menyebabkan letusan air dan kabut. Qian Duo tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang ini menjadi semakin nakal. Dia pasti dipengaruhi oleh Bebe dan Susansi. Wajah Bebe sudah mulai berubah menjadi hitam karena marah atas apa yang dilakukan Caito. Lalu dia mendengar suara Qian Duo yang keras dan cerah, dan wajahnya menjadi lebih hitam. Dia memelototi Caito dengan mata yang bahkan lebih dalam. Susansi merasa lebih tersesat dan bersalah. Ini bukan salahku sama sekali, tapi aku tetap saja disalahkan.
Caito telah bersama Yu Hao selama 2 tahun terakhir. Apa hubungannya denganku? Caito kembali dengan mantap ke teratainya. Kecerobohan dan kecanggungannya dari sebelumnya menghilang sepenuhnya. Dia tertawa kecil saat dia jatuh dan melambai pada gadis-gadis di depannya. Tetapi matanya tertuju pada Xiao Xiao dari awal sampai akhir. Xiao Xiao awalnya sedikit heran ketika Heja itu bergerak. Dia bertemu dengan tatapan penuh gairahnya dan wajahnya mulai memanas. Jadi dia menundukkan kepalanya, namun seorang kepala hitam botak mulai bergoyang di benaknya. Dan dia merasa seolah-olah bisa melihat orang yang sama dari 4 tahun yang lalu saat di atas panggung selama turnamen duel benua. Tidak peduli bagaimana Wo Yuhao dan Hecha itu telah mencapai prestasi ini. Mereka berdua berhasil menghapus total 8 topi bambu. Dari 17 gadis, kurang dari sepertiga masih memiliki topi mereka. Ini termasuk gadis kedua dari Kiri yang Wo Yuhao telah perhatikan dari awal. Topi bambu di kepalanya masih tampak stabil seperti biasa. Sisa dari segmen pertama jauh lebih cepat dari sebelumnya. Para siswa laki-laki keluar satu persatu dan semua orang menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka. Beberapa orang mencoba memainkan trik-trik murahan, tetapi mungkin Hecha itu memberi kesan terlalu kuat pada gadis-gadis itu. Dan itu tidak berakhir baik bagi mereka. Setelah segmen pertama, hanya 36 siswa laki-laki yang tersisa dari yang aslinya 39. Ada 3 gadis lagi yang masih memakai topi bambu. Salah satunya adalah gadis yang menarik perhatian Wo Yuhao, yang memiliki cincin jiwa 100 tahun dan cincin jiwa 1000 tahun setelahnya. Ini sangat mengecewakan karena dia akan bisa menilai lebih baik jika ia bisa melihat penampilannya. Setelah segmen pertama, para siswa halaman dalam dibangunkan dan emosi mereka benar-benar bekerja. Yu Hao ada di baris pertama dan dia bisa merasakan mata di sekelilingnya. Setiap orang memiliki tatapan penuh semangat dan berapi-api. Sebagian besar lelaki menonton gadis-gadis impian mereka dari gadis-gadis yang sudah mengungkapkan diri mereka. Jiang Nanan masih yang tercantik dan penampilannya yang mempesona hampir membuat semua orang terlihat buruk. Mereka akan berganti posisi. Mereka akan disusun kembali sesuai dengan jumlah topi bambu yang telah mereka lepaskan di segmen sebelumnya. Yu Hao ditempatkan di posisi pertama dengan jumlah 5 topi bambu. BB mengangkat suaranya dan berkata, "Kita pindah ke segmen kedua." Setelah ronde pertama saling mengenal, ronde berikutnya adalah para gadis untuk mengekspresikan siapa yang mereka sukai. Oleh karena itu, segmen kedua disebut cinta pada pandangan pertama. Aturannya sederhana, setiap gadis akan menerima saklar yang digunakan untuk mengontrol lampu jiwa di bawahnya. Para gadis akan menyalakan lampu mereka untuk para pria, dan para pria akan lanjut ke segmen berikutnya selama mereka memiliki setidaknya 1 lampu menyala. Jika seorang pria tidak memiliki 1 lampu pun sama sekali, maka dia harus melepaskan diri untuk malam ini. Yu Hao dengan jelas ingat bahwa BB telah memberitahu mereka bahwa segmen kedua adalah yang terpendek, namun itu adalah ujian penting bagi para lelaki. Tidak peduli seberapa kuat ia atau seberapa luar biasanya ia, peserta pria akan segera kalah jika tidak ada seorang gadis pun yang tetap menyalakan lampunya. Bagaimanapun, ada lebih banyak pria daripada wanita, jadi segmen ini dimaksudkan untuk menyederhanakan situasi. Yu Hao ada di depan dan dia adalah orang pertama yang menghadapi penilaian penting ini. Tolong berikan beberapa pemikiran serius. Pria Dewa Laut, kalian akan memiliki 1 menit. Kalian harus yakin. Izinkan aku menekankan sekali lagi. Jika kalian tidak meninggalkan lampu untuk salah satu dari 36 orang, maka itu juga berarti bahwa kalian menyerah pada kencan buta ini. Dan kalian harus meninggalkan daerah Danau Dewa Laut ini. Gadis-gadis itu secara alami memiliki rencana mereka sendiri. Mereka tampak sangat tenang ketika berdiri di sana di atas danau. Dan tidak ada yang tahu jika mereka sudah memiliki seseorang yang mereka sukai. 1 menit berlalu dengan cepat dan BB melanjutkan acara dengan sinyal dari Zhang Lixuan. Baiklah, segmen kedua.
Cinta pada pandangan pertama akan dimulai. Pertama, peri dewa laut akan meninggalkan lampu mereka untuk Wu Yuhao. Selama segmen kedua ini, membiarkan lampu menyala untuknya tidak berarti kalian harus memilihnya pada akhirnya. Kalian bisa memberinya kesempatan selama kalian memiliki kesan yang baik tentang dia dan kalian juga bisa memberi diri kalian kesempatan ini. Aku percaya bahwa dia akan memperhatikan gadis-gadis yang meninggalkan lampu untuknya. Mulai, Yuhao akan berbohong jika dia mengatakan tidak gugup. Dia menatap ke-17 gadis di kejauhan dan jelas bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pikirannya benar-benar kosong pada saat ini dan tidak peduli seberapa bagus penilaiannya. Dia tidak tahu berapa banyak gadis yang akan memberikan lampu menyala untuknya. 3, 2, 1, BB mulai menghitung mundur dan tiba-tiba satu lampu emas padam. Yuhao memfokuskan matanya pada orang yang memadamkan lampu. Hah? Bukankah itu Wu Feng? Ada pandangan acuh tak acuh di wajah Wu Feng saat dia mengangkat dagunya dengan angkuh ke arah Wu Yuhao. BB tersenyum ketika berkata, "Baiklah, ini sudah berakhir. 16 lampu tetap menyala. Awal yang bagus, Yuhao." Jelas bahwa selama di segmen cinta pada pandangan pertama, Putri Salju dan penampilannya yang patut dicontoh telah memberikan kesan yang baik bagi gadis-gadis itu, dan hanya Wu Feng yang memadamkan lampunya dengan dendam. Selanjutnya, kita memiliki Hechaito. Bersiaplah peri dewa laut. BB melanjutkan. Hechaito gugup. Butir-butir keringat bahkan menetes dari pelipisnya. Ini hanya segmen kedua, tetapi segmen ini cukup untuk membuktikan apakah Xiao Xiao memiliki perasaan yang baik tentangnya. Mulai, bersama dengan seruan BB, Yuhao merasa matanya menjadi gelap karena banyak lampu segera padam. Situasi Hechaito benar-benar kebalikan dari Yuhao. Tolong, jangan memadamkan semuanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.